Perkenalkan, nama saya Eha Darlianti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga di Universitas Sriwijaya Palembang. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia pada siswa kelas 10 tekstil di SMK Negeri 2 Kayagung, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita membaca doa. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Iya, keterangannya apa? Sakit. Ya, yang lain semuanya hadir ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Hari ini kita akan belajar masih seputaran materi zat dan perubahannya. Tetapi materi hari ini Ibu akan mengambil materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada yang tahu? Pernah mendengar apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Pernah. Contoh perubahan fisika, ada yang bisa mencontohkan? Fisika. Ayo, siapa yang bisa mencontohkan? Meja. Ada yang lain? Perubahan fisika dan perubahan
kita hari ini akan membahas perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, ingat, fisika berarti berhubungan dengan fisik. Ya, kalau perubahan fisika itu perubahan yang fisiknya saja berubah, tetapi zat penyusunannya itu tidak berubah. Misal kayu, ya, meja ini kan berasal dari kayu. Yang berubah setelah diubah menjadi meja, bentuknya berubah apa tidak? Bentuknya saja kan yang berubah. Unsur penyusunannya masih tetap apa tidak? Masih. Warnanya, rasanya masih sama, baunya masih sama. Ya, ada yang contoh yang lain? Apa? Lemari juga contoh perubahan fisika. Contohnya es batu yang mencair, perubahan apa? Fisika atau kimia? Fisika atau kimia? Fisika kan, yang berubah bentuknya saja, rasanya masih sama atau tidak? Masih kan? Nah, jadi kalau yang fisika itu yang berubah itu bentuknya saja, nah, tetapi unsur zat penyusunannya seperti rasanya, baunya masih sama. Ya. Selain itu apa lagi? Misal lilin. Ya, lilin yang mencair. Lilin kan kalau kita hidupkan dengan api meleleh atau tidak? Itu contoh perubahan fisika atau kimia? Kenapa? Yang berubah apanya? Bentuknya yang berubah itu hanya bentuknya saja. Ya, misal kertas. Ini Ibu ada kertas. Ya, Ibu ada kertas. Kertas ini Ibu bakar. Kalau Ibu bakar, kertas ini berubah menjadi apa? Sekarang Ibu tanya, bentuknya berubah apa tidak? Rasanya berubah apa tidak? Ya, warnanya berubah apa tidak? Ya, jadi unsur penyusunannya juga berubah. Ya, ini yang unsur penyusunannya berubah, rasanya berubah, itu termasuk dari perubahan apa? Kimia. Ya, beda enggak antara kertas yang Ibu bakar dengan lilin yang meleleh? Beda. Sekarang, misal di rumah ada nasi, ya, nasi itu kita diamkan di atas meja. Besoknya kita lihat, apakah terjadi perubahan? Baunya berubah apa tidak? Rasanya berubah apa tidak? Jadi nasi yang basi itu contoh perubahan apa? Kimia. Nah, bisa membedakan antara perubahan fisika dan kimia? Bisa. Nah, untuk lebih jelas, sekarang kalian perhatikan video pembelajaran. Tindakan apapun seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Semuanya sudah duduk sesuai dengan tempat duduk masing-masing? Sudah. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan KPD ke tiap kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah mendapatkan LKPD tiap kelompok? Sudah. Sekarang silakan dikeluarkan alat dan bahan.
sudah siap? Siap. Jadi, pelajarannya sudah siap semuanya? Siap. Ya. Kalau semuanya sudah siap, sekarang kalian lihat LKPD. Ya. Lihat LKPD-nya masing-masing. Di LKPD, di situ ada 5 percobaan, 5 eksperimen yang harus kalian lakukan. Sekarang silakan kalian melakukan eksperimen dari eksperimen nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Tetapi ada satu dari antara kalian mencatat. Ya, mencatat hasil eksperimennya. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan kedua bisa dilihat di LKPD. Pertanyaan pertama kalian itu melakukan eksperimen ya. Tugas pertamanya melakukan eksperimen. Tugas keduanya setiap kelompok untuk mengambil alat dan bahan sesuai dengan daftar kebutuhan eksperimen. Ini alat dan bahannya sudah disiapkan. Yang ketiga, lakukan percobaan sesuai dengan urutan langkah yang telah diberikan. Di situ kan sudah ada kan urutan langkahnya. Ya, amati catat hasil pengamatan pada tabel di bawah ini. Lihat, di situ ada percobaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Di pertanyaan nomor 3 kalau diperhatikan. Ya. Sekarang kalian lihat pada saat percobaan pertama, itu keadaan awalnya gimana? Ya, coba kita lihat percobaan pertama itu, masukkan soda kue di dalam balon, masukkan cuka ke dalam botol, tutup mulut botol dengan galon yang berisi soda kue, berdirikan balon tersebut hingga semua soda kue masuk ke dalam balon. Amati apa yang terjadi. Sekarang kalian lihat untuk percobaan nomor 1, keadaan zat awal. Zat awalnya dia keadaannya gimana? Ya, sudah kuenya sama batu. Kemudian perubahan wujud, kamu tinggal di kolom kedua, tinggal kamu isi saja wujudnya berubah atau tidak. Ya. Untuk kolom ketiga, komposisi materi, zat penyusunannya tadi berubah atau tidak. Apakah warnanya berubah, apakah rasanya berubah? Ya, tinggal kamu jawab berubah atau tidak. Kemudian di kolom nomor 4, menghasilkan zat baru atau tidak? Ya, tahu kan di penjelasan di video tadi kalau menghasilkan zat baru itu gimana? Paham? Paham. Kemudian yang ke kolom yang kelima, gejala perubahan yang terjadi, berubah warna. Kalau misalnya dia berubah warna, kamu conteng ya nak ya. Kalau tidak, kamu silang. Kalau misalnya terbentuknya gas pada percobaan nomor 1, kamu conteng. Kalau tidak terbentuk gas di kolomnya itu, kamu silang. Kalau misalnya di percobaan yang kamu lakukan, eksperimen yang kamu lakukan, terbentuknya endapan, di kolom itu kalian conteng. Kalau tidak, kalian silang. Kemudian perubahan suhu. Suhunya berubah apa enggak? Kalau misalnya berubah, kamu conteng. Kalau tidak berubah, kamu silang. Di kesimpulan, bisa kamu simpulkan pada percobaan 1 itu terjadi perubahan fisika atau kimia. Jadi di kesimpulan tinggal kalian tulis perubahan fisika atau perubahan kimia. Paham? Paham. Sekarang kita ke tugas yang nomor 4. Kelompok percobaan berdasarkan gejala dan perubahannya. Jadi kita mengelompokkan percobaan berdasarkan gejala dan perubahannya. Sekarang perubahan fisika, ya. Kan tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian Ibu sudah menyajikan video pembelajaran. Gejala perubahan fisika, ciri-ciri perubahan fisika itu apa? Ya, kamu kan bisa menyimpulkan nanti. Kalau sedangkan yang di sini di kolom perubahan kimia, ciri-ciri perubahan kimia itu apa? Ya, kemudian di kolom yang kedua, pengertian perubahan fisika apa, pengertian perubahan kimia apa, baru kesimpulan. Paham? Paham. Bisa bekerja? Bisa. Ayo silakan, semangat ya anak-anak hebat. Kita melihatnya terjadi perubahan apa tidak? Ya. Gimana kelompok ini? Iya.
pokoknya sebisanya ya. Ada yang bertugas mencatat ya. Ulfa dilihat langkahnya sudah itu diapakan lagi? Amati, ambil sirup tuang ke secukupnya. Ke satu dulu, satu dulu Ulfa. Ada yang bertugas untuk mencatat. Semua sudah melakukan eksperimen ya. Sekarang silakan kelompok Karisma untuk mempresentasikannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Siti Karisma, dan sebelah saya Cynthia Lima Maulia, Siti Padilla, Palangan Datuk Aulia, Amelia Francisca, Lala Mediana. Hasil percobaan pertama, keadaan zat awal yaitu sedang fluid. Perubahan wujud berubah atau tidak berubah? Benar. Komposisi materi berubah atau tidak berubah? Berubah. Menghasilkan zat baru, ya atau tidak? Ya. Gejala perubahan yang terjadi: perubahan warna, ya; terbentuk gas, ya; terbentuk endapan, ya; perubahan suhu, ya. Kesimpulannya adalah terjadi perubahan kimia. Kedua, keadaan zat awal adalah sirup es. Perubahan wujud berubah atau tidak berubah? Berubah. Komposisi materi berubah atau tidak berubah? Berubah. Menghasilkan zat baru, ya atau tidak? Ya. Gejala perubahan yang terjadi: perubahan warna, ya; terbentuknya gas, ya; terbentuknya endapan, ya; perubahan suhu, tidak. Kesimpulannya terjadilah perubahan fisika. Percobaan kelima, keadaan zat awal tepung. Perubahan wujud berubah, tidak berubah, komposisi materi berubah atau tidak berubah, menghasilkan zat baru, ya atau tidak? Ya. Gejala perubahan yang terjadi: perubahan warna, ya; terbentuk gas, ya; terbentuk endapan, ya; perubahan suhu, tidak. Kesimpulannya adalah terjadi perubahan kimia. Gejala yang menyerupai perubahan fisika: menguap, mencair, meleleh, membeku. Dan gejala yang menyerupai perubahan kimia ialah adanya perubahan warna, pembentukan endapan, dan pembentukan gas. Pengertian dari perubahan fisika ialah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat. Pengertian dari perubahan kimia ialah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah pada perubahan fisika, perubahan hanya terjadi pada materi, tidak pada unsur penyusunnya. Sedangkan perubahan kimia mengalami perubahan pada materinya dan juga struktur penyusunannya materi tersebut. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil eksperimennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Dewi Sukapti dan di sebelah saya Kusma Dewi.
Saya Ulfi. Saya Desi Harumiati. Saya Rita. Hasil keadaan zat awal. Soda, perubahan wujud berubah atau tidak berubah. Komposisi materi berubah atau tidak berubah. Menghasilkan zat baru, ya atau tidak, ya. Gejala perubahan yang terjadi. Perubahan warna, ya. Berbentuk gas, terbentuk. Terbentuk endapan, terbentuk. Perubahan suhu, berubah. Kesimpulan kimia. Keadaan zat kedua. Betadin dan kantong. Perubahan wujud, berubah. Komposisi materi berubah. Menghasilkan zat baru, ya. Gejala perubahan yang terjadi. Perubahan warna, tidak. Terbentuk gas, tidak. Terbentuk endapan, terbentuk. Perubahan suhu, berubah. Kesimpulan kimia. Keadaan zat awal ketiga. Perubahan wujud, berubah atau tidak berubah. Komposisi materi berubah atau tidak berubah. Menghasilkan zat baru, ya atau tidak, ya. Gejala perubahan yang terjadi. Perubahan warna, ya. Terbentuk gas, ya. Terbentuk endapan, ya. Perubahan suhu, ya. Kesimpulan kimia. Percobaan berdasarkan gejala dan perubahannya. Gejala yang menyerupai perubahan fisika. Perubahan zat pada sebuah benda. Perubahan kimia. Perubahan yang terjadi pada bentuk ukuran zat. Pengertian fisika. Perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Pengertian kimia. Perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Kesimpulan yang diambil dari percobaan ini adalah pada perubahan fisika, perubahan hanya terjadi pada materinya, tidak pada unsur penyusunannya, sedangkan perubahan kimia mengalami perubahan pada materinya dan juga struktur penyusunnya materi tersebut. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil eksperimennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil eksperimen kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nafiah dan sebelah saya Trinida, Meka Artika, Mutiara Masal Setelah. Percobaan pertama, keadaan zat awal, soda dan galon. Perubahan wujud berubah, komposisi materi berubah, menghasilkan zat baru, iya. Perubahan warna berubah. Di dalam perubahan yang terjadi, perubahan warna berubah, terbentuk gas, iya. Terbentuk endapan, iya. Perubahan suhu, iya. Kesimpulan kimia. Percobaan yang kedua, garam dan betadin. Perubahan wujud berubah, komposisi materi berubah, menghasilkan zat baru, iya. Gejala perubahan yang terjadi, perubahan warna berubah, terbentuk gas, tidak. Terbentuk endapan, iya. Perubahan suhu, iya. Kesimpulan kimia. Percobaan yang ketiga, sabu dan betadin. Perubahan wujud berubah, komposisi materi berubah, menghasilkan zat baru, iya. Perubahan warna berubah, terbentuk gas, tidak. Terbentuk endapan, tidak. Perubahan suhu, tidak. Kesimpulan fisika. Kelompok percobaan berdasarkan gejala dan perubahan. Gejala yang menyerupai tidak mengubah komposisi kimia. Perubahan suhu, warna, gas, endapan. Pengertian bentuk perubahan pada suatu zat yang suatu benda. Zat benda mengubah sifat-sifat kembarannya sehingga menghasilkan zat baru. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil
diambil dari percobaan ini adalah pada perubahan fisika. Perubahan hanya terjadi pada materinya, tidak pada unsur penyusunannya. Perubahan kimia mengalami perubahan pada materinya dan juga di struktur penyusunannya materi tersebut. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil eksperimennya masing-masing ya. Ya, tadi Bu juga sudah mengamati, kalian sudah bisa menyimpulkan yang mana contoh perubahan fisika dan yang mana contoh perubahan kimia. Ya, seperti percobaan yang telah kalian lakukan tadi itu contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Di mana tadi terjadi terbentuk endapan, ada yang terjadi perubahan warna. Ya, dari hasil eksperimen itu kalian bisa menggali informasi yang lebih banyak lagi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Sekarang dari setiap kelompok ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyebutkan perubahan fisika itu apa? Silakan angkat tangan yang bisa. Nah, kita sudah melakukan eksperimen ya. Sekarang dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan. Ya, menyimpulkan apa itu perubahan fisika? Ada yang bisa? Silakan Karisma. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai terbentuknya zat baru. Oke, tepuk tangan untuk Karisma. Benar ya apa yang disampaikan kawannya tadi Karisma ya, bahwa perubahan fisika itu perubahan tanpa terbentuknya suatu zat baru. Ya, jadi tidak ada endapan yang terjadi pada peristiwa perubahan fisika. Sekarang Ibu tanya, ada yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian perubahan kimia? Oke, lagi silakan. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda zat asalnya. Oke, benar ya. Sekarang tepuk tangan untuk Rani. Benar apa yang disampaikan oleh Rani ya. Perubahan kimia itu adalah perubahan yang terbentuknya zat baru. Ya, seperti contohnya apa kata Ibu tadi? Apa contohnya? Ada yang bisa menyebutkan contoh perubahan kimia? Ada? Di kehidupan sehari-hari? Oke, silakan Nak. Makanan pembuatan tape. Iya, pembuatan tape. Tepuk tangan. Selain pembuatan tape apa lagi? Apa Nak? Pembuatan tempe. Pembuatan tempe, benar sekali. Tepuk tangan. Hebat kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok lain juga hebat. Pokoknya tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang di LKPD itu ada tugas ya. Itu tugas ya, asesmen Ibu pada pembelajaran hari ini. Sekarang kalian lihat di LKPD itu di halaman terakhir ada soal 1 sampai dengan 10. Ya. Sekarang silakan dikerjakan. Itu per individu ya. Per individu. Silakan dikerjakan di kertas lembar. Silakan dibuka ke buku kertas lembar, kemudian kumpulkan sama Ibu. Ayo. Oke. Selesai? Selesai. Silakan dikumpul ke depan. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah kalian happy? Happy. Apakah mengerti tentang pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini? Mengerti. Ya. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang sistem holotropi.
ya, masih di materi zat dan perubahannya. Ya, sistem substansi dan sistem koloid. Ibu minta kalian pelajari dulu di rumah ya. Nantinya pada saat belajar kalian sudah ada mengerti dan paham ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Marilah teman-teman kita membaca doa. Lihat-lihat